Ya, selamat sore teman-teman, dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juwilson Tamtalahitu dengan NPM 1215520120046 program studi informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengenalan dasar interaksi dan interaksi manusia dan komputer. Pengertian manusia dan interaksi komputer atau IMK adalah disiplin manusia yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dan komputer ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi secara evaluasi dari sistem komputasi dan interaktif yang dapat digunakan oleh manusia secara studi tentang lingkungannya. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 unsur yang terdiri dari manusia, komputer, dan interaksi manusia dan komputer. Yang berikut, manfaat dari IMK. Yang pertama itu ada useful dapat menyelesaikan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, usable dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa bahaya kesalahan. Yang ketiga ada usage dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. Yang ketiga, usability membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kendala, efisiensi, kemudahan dan pemeliharaan dan probabilitas. Yang berikut, manfaat utama dari IMK. Manfaat dari IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah untuk menyelesaikan berbagai sistem yang bermanfaat atau usable dan aman. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensi. Yang berikut, tujuan dari IMK. Tujuan dari IMK ini menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat useful, dan menggunakan operasi oleh pengguna. Fungsionalitas yaitu berfungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perancangan atau pembuatan. Keamanan mengetahui bahwa keamanan bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Efektivitas dan efisiensi akan mempengaruhi pada produktivitas kerja dari pengguna, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik dan untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh pengguna. Ya, faktor-faktor pendewasaan HIC. Yaitu ada 1, linguistik
Linguistik dalam bahasa linguistik sebagai media bagi manusia yang berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaksis, simatik, dan pragmatis. Nah, yang kedua, multimedia. Jadi multimedia ini ialah pengguna komputer untuk menyajikan dan membangun teks, suara, gambar, animasi dari video dengan alat bantu atau tool dengan koneksi link sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang ketiga ada business. Business ialah perkembangan HIC sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persalinan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Yang keempat ada teknik CAL, merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruangan lingkup seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kelima ada sosiologi. Sosiologi dalam dunia internet muncul situs-situs sosial atau social networking yang mendukung interaksi antara manusia melalui komputer. Yang keenam ada ergonomi. Ergonomi mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia, melihat suatu dari pengguna warna. Yang ketujuh ada cognitive, merupakan psikologi yang menyediakan proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Dan yang ke-8 ada kognitif, merupakan ilmu tentang kecerdasan natural, mode penelitian yang melibatkan model komputasi. Dan yang ke-9 sosial fisiologi. Faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seorang yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang ke-10 ada artopologi. Faktor ini merupakan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan untuk memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Dan ke-11 ada artificial, kecerdasan buatan yang bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dan membangunkannya dengan cara pikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah lain. Yang ke-12 ada organisation. Organisation ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan, motivasi di tempat kerja, tempat latihan, komitmen dan kepuasan kerja, dan lain-lain. Yang ke-13 ada matematika adalah sebuah efisien dalam penghitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur ini kemudahan dapat dibuat secara yang disukai oleh orang-orang. Dan ke-14 ada computer
challenge dan software. Faktor ini dapat menciptakan suatu program efektif, efisiensi, dan user friendly sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Dan yang berikut prinsip-prinsip perencanaan HIC. Konsistensi antarmuka harus konsisten dalam hal tata letak, ikon, dan simbol yang digunakan. Pembagian tugas-tugas harus dibagi secara efisiensi antar manusia dan komputer sehingga manusia tidak merasa terbebani oleh tugas dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, keterbacaan dan kejelasan antarmuka harus mudah dibaca dan dimengerti sehingga pengguna dapat mengetahui fungsi dan tugas dari setiap elemen. 4. Kesederhanaan antarmuka harus disederhanakan dengan mudah digunakan sehingga pengguna tidak kesulitan dalam memprovokasi teknologi. HIC memiliki berbagai macam aplikasi yang dibagi bidang. Contohnya adalah di bidang kesehatan, HIC dapat digunakan untuk memonitor pasien. Sementara di bidang transportasi, HIC dapat digunakan untuk pengembangan antarmuka yang digunakan pada kendaraan. Ya, itu mungkin saja penjelasan dari pengenalan tentang interaksi manusia yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Nah, ini referensi saya yang saya ambil dari Google. Teman-teman bisa lihat.